Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Putri Nugraheni, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Jember. Terkait dengan tugas tentang kasus Bu Tati yang ada di LMS, saya mengajak rekan kerja saya, Bu Vivi, sebagai guru mapel agama Islam di SDN Kebonagung 1, untuk menyikapi kasus tersebut. Di mana dalam kasus tersebut saya sudah menyampaikan ke Bu Vivi bahwa ada anak yang menangis di depan kelasnya Bu Tati, dan Bu Tati hanya diam di kelasnya, tidak keluar. Di mana beliau juga terkenal guru yang sangat luar biasa, serta terkenal sangat disiplin dan juga terkesan sangat galak pada muridnya. Dan sikap beliau mendapat dukungan dari KS dan wali murid. Kebetulan Bu Tati bisa menghasilkan muridnya yang berprestasi. Mencermati kisah Bu Tati, apakah yang akan Bu Vivi lakukan jika dalam posisi menjadi rekan kerja Bu Tati? Mohon penjelasannya. Baik, saya akan menanggapi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Bu Putri barusan, bahwa ada seorang guru yang bernama Bu Tati, yang mana beliau itu adalah guru yang sangat disiplin. Kemudian pada suatu hari ada salah satu muridnya yang menangis di luar kelas dan tidak dihiraukan oleh Bu Tati. Menurut saya untuk masalah disiplinnya Bu Tati itu sangat bagus, dan menurut saya semua guru juga harus bisa mencontoh ya untuk masalah disiplinnya, biar dalam pembelajaran pun anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa menghasilkan murid yang cerdas seperti itu. Tetapi tidak sampai kelewat batas, menurut saya seperti itu. Jangan sampai kelewat batas. Ketika ada anak-anak yang melanggar aturan kelas atau mereka tidak disiplin, itu tidak perlu sampai dihukum fisik. Kita tidak boleh menghukum fisik ya. Contoh hukum fisik itu contohnya seperti apa? Seperti berdiri di luar kelas di tiang bendera, hormat hadap bendera. Menurut saya tidak boleh seperti itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Kita bisa mencari hukuman yang mendidik. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau ada anak yang tidak disiplin atau melanggar aturan kelas, bisa kita hukum dengan cara membaca surat Yasin, kan mendidik. Bisa juga dengan menulis halus satu lembar, itu kan juga mendidik ya. Atau yang lain, contoh-contoh yang lain. Pokoknya yang intinya hukuman itu mendidik buat anak-anak. Dan untuk menanggapi ketika kalau saya itu temannya Bu Tati, saya mengetahui hal tersebut, pastinya langkah pertama yang saya ambil, saya akan menghampiri anak tersebut. Saya akan bawa anak tersebut ke kantor. Saya akan tanyakan ke anak tersebut permasalahannya apa, kenapa sampai menangis di luar kelas. Pasti akan saya tanyakan itu dulu ke anaknya. Kemudian saya akan menenangkan anaknya dulu, biar dia tidak takut ya. Kemudian baru saya akan ke kepala sekolah untuk melaporkan bahwa ada muridnya Bu Tati yang menangis di luar kelas. Jadi supaya kepala sekolah bisa memanggil Bu Tati ke kantor untuk memusyawarahkan ada masalah apa, kemudian solusinya bagaimana gitu. Jadi untuk mengambil keputusan yang paling baik seperti itu. Baiklah, pertanyaan untuk yang selanjutnya. Dapatkah kita sebagai rekan kerja bisa menginterupsi terhadap
kelas lain yang bukan wewenang kita. Misal bisa, mengapa, dan bagaimana caranya. Mohon petunjuk dari Bu Vivi selaku rekan kerja. Dari Bu Tati. Menurut saya, kita bisa menegur Bu Tatinya secara langsung kalau seumpama kita itu dekat dengan beliau. Kalau kita tidak lumayan dekat dengan beliau, apalagi umurnya kita lebih muda daripada beliau, kayaknya sih omongannya kita atau teguran kita tidak dihiraukan sama Bu Tatinya. Nah, jadi langkah yang paling tepat menurut saya, kita minta bantuan kepada kepala sekolah. Jadi nanti biar kepala sekolah yang menegur dan menasihati Bu Tati. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baiklah Bu Vivi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vivi yang sudah berpendapat dengan memberi tanggapan terhadap kasus ini, di mana Bu Vivi akan melakukan konsultasi terhadap pihak terkait untuk meluruskan Bu Tati dengan cara yang bijak, yaitu dengan melakukan sebuah musyawarah dengan Bu Tati. Intinya face to face. Baiklah, semoga apa yang disampaikan Bu Vivi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Namun, pandangan dari setiap guru pasti berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Kemungkinan pendapat saya juga tidak jauh beda dengan pendapat dari Bu Vivi. Yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Bu Vivi. Bagaimana cara solusi yang baik. Jika kesalahan tersebut masih bisa dimaafkan, kenapa tidak? Daripada anak tersebut mengalami traumatik yang berkepanjangan. Alhamdulillah, ini saya sudah mendapat pendapat yang luar biasa dari Bu Vivi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.